Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mulai bergerak menanggapi permintaan masyarakat adat Parti Bilama, Kabupaten Karo soal dugaan proyek mangkrak, sport center, dan wisma atlet di Siosar, Kamis 25 Mei 2023. Hingga kini kondisi stadion lapangan bola tampak kurang layak dan bahkan ditumbuhi rumput liar. Selain itu, struktur tanah bercampur batu kerikil tajam dan rangka besi penutup saluran parit tidak semua terpasang. Bahkan, sisi luar lapangan terlihat gorong-gorong saluran lapangan tertimbun tanah galian dan lantai cor beton digenangi air. Kemudian, kondisi luar lantai wisma atlet belum terpasang dan bahkan sejumlah pekerja baja ringan terlihat sedang sibuk mengerjakan jalusi udara sisi depan lantai 2. Selain cat mulai terkelupas, rangka joglo sisi belakang mengarah stadion juga belum terpasang. Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumut Yos Atarigan saat ditemui di ruangannya mengaku telah menerima informasi soal pembangunan wisma atlet dan lapangan bola Siosar di Kabupaten Karo lantaran sejumlah kejanggalan timbul yang diduga tidak sesuai perencanaan. Kejati Sumut akan memonitor seluruh informasi laporan masyarakat. Saat ini kita sedang koordinasikan dengan Kajari Karo, tentu saja sesuai info nantinya dapat mengarah ke proses pengumpulan bahan dan keterangan warga, kata Yos Tarigan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Baharudin Siagian mengaku pembangunan sport center masih berlanjut dan butuh dana tambahan untuk melanjutkan pekerjaan yang belum rampung. Ia menyebut tak ada masalah termasuk soal standar lapangan, masih wajar ditumbuhi rumput lain lantaran baru tanam. Dananya nggak cukup dan sedang diajukan. Cat itu biasanya terkelupas karena tingkat curah hujan dan angin kencang di Siosar cukup lumayan. Tapi secara umum pekerjaan itu sudah bagus. Adapun pekerjaan saat ini ditampung dari anggaran pemeliharaan, namun yang pastinya BPK Sumut sudah turun mengaudit, kata Baharudin Siagian. Meski demikian, masyarakat Desa Parti Bilama, Kabupaten Karo menyesalkan pembangunan sport center dan wisma atlet Siosar lantaran mengabaikan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 547 tahun 2017. Di mana SK 547 tahun 2017 lahan seluas 480 hektar merupakan tanah adat Desa Parti Bilama dan peruntukannya untuk usaha tani pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Disebutkan Bupati Karo dilarang mengalihkan kawasan hutan produksi tetap. Kemudian Bupati Karo wajib mengurus detail hak atas kawasan hutan produksi tetap yang telah dilepaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam SK 547. Jadi, apa dasar pemerintah Provinsi Sumatera Utara menguncurkan anggaran puluhan miliar di atas lahan seluas 20 hektar yang kini dalam sengketa gugatan di Pengadilan Negeri Kapanjahe, kata Immanuel Elhu Tarigan, kuasa hukum masyarakat Desa Parti Bilama. Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa lokasi sekarang ini pembangunan sport center ataupun wisma atlet yang menggunakan anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Utara ini sudah jelas-jelas menyalahi. Pertama dulu, ini lahan berada di lahan 480 hektar yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Bupati Karo. Di mana lahan 480 ini ditujukan untuk penggunaannya adalah relokasi pengungsi Gunung Sinabung. Tetapi ternyata hampir 20 hektar lahan ini justru diberikan kepada Bupati Karo memberikan kepada Dispora Provinsi Sumatera Utara, dan itu sudah jelas-jelas menyalahi. Kesalahan pertama adalah tanah ini dalam sengketa di gugatan Pengadilan Negeri Kapanjahe karena masyarakat setempat yakni Desa Parti Bilama ini mengklaim lahan sport center ini masih bagian dari lahan adat milik Desa Parti Bilama. Yang kedua, menurut SK 547 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan bahwa Bupati Karo harus menggunakan lahan ini untuk hanya mengungsi Gunung Sinabung, bukan untuk yang lain. Nah, kesalahan yang ketiga, lahan ini belum ada titel hak yang dimiliki oleh Bupati Karo. Karena di dalam SK Menteri tersebut diwajibkan kepada Bupati Karo harus mengurus titel hak terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan hukum. Tetapi ini semua dilanggar oleh Bupati. Nah, sekarang kita lihat pembangunannya pun bisa dikatakan sudah tidak sesuai lagi dengan anggaran yang kami dengar hampir 33 miliar. Dan kemungkinan ini proyek bisa dikatakan mangkrak. Demikian. Alasannya disampaikan mangkrak gimana? Karena bisa kita lihat sekarang progresnya dari tahun 2021 atau 2022, tapi hasilnya masih seperti ini. Kita bisa lihat lapangan sepak bolanya pun juga belum memadai, belum layak.
Begitu juga dengan Wisma Atlet yang katanya untuk atlet-atlet PON yang akan melihat sampai hari ini belum memadai, belum. Lahan masih bermasalah. Itulah yang kita masyarakat juga bingung. Saya sebagai kuasa hukum masyarakat Desa Partibilama yang sedang menggugat Bupati Karo atas kepemilikan lahan ini, dan kita juga sudah memberikan surat bulan Oktober tahun 2022. Kita tujukan surat kepada Gubernur Sumatera Utara, kepada Kadispora Provinsi Sumatera Utara, kepada Bupati Karo, kalau lahan yang akan digunakan ini adalah masih lahan sengketa. Tanggal 10 Oktober 2022, DPRD Kabupaten Karo bersama dengan masyarakat Desa Partibilama sudah mengadakan rapat dengar pendapat. Dan hasil rapat dengar pendapat tersebut, kita sudah menyatakan kepada DPRD supaya jangan melanjutkan pembangunan sport center ataupun wisma atlet di lahan sengketa. Tapi kenyataannya pembangunan diteruskan. Dan ini jelas-jelas merugikan kami, masyarakat Partibilama, karena lahan pertaniannya sudah diserobot oleh Pemkab Kabupaten Karo. Demikian. Yang pasti kalau secara hukum, jika kami memenangkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe, tentu secara hukum kita akan meminta supaya dilakukan eksekusi agar lahan pertanian masyarakat yang sudah diserobot untuk pembangunan ini tadi segera dikembalikan kepada masyarakat Desa Partibilama. Yang kedua, kita sudah musyawarah di desa. Menang di pengadilan ataupun tidak menang, kami akan tetap pertahankan lahan ini karena ini adalah milik masyarakat Desa Partibilama. Demikian. Sementara Kapirba Munte, tokoh masyarakat adat mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut tuntas pembangunan proyek sport center dan wisma atlet, termasuk alasan Bupati Karo mengalihkan peruntukan status lahan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami menduga Bupati Karo dan Gubernur Sumatera Utara secara tidak langsung kong kali kong pengalihan status lahan sehingga anggaran puluhan miliar sengaja dikucurkan. Kami atas nama Patuan Munte, Desa Partibilama, sedang mengugat Bupati Karo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kata Kapirba Munte. Ya, terima kasih. Nama saya Kapirba Munte. Saya sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat adat Desa Partibilama. Dan sebenarnya kalau mengenai perjuangan kami, mengenai tanah ini, tanah adat Desa Partibilama ini, dulu ini memang lahan pertanian masyarakat di Partibilama. Dan tahun 2017 terbitnya SK Menteri LHK yang mengatakan sebab ini untuk relokasi pengungsi. Kami sebagai masyarakat yang punya perikemanusiaan, kami merelakan jika sebagian lahan adat kami ini dijadikan untuk relokasi pengungsi. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa Bupati Karo merekomendasikan ini kepada Gubernur untuk dijadikan pembangunan sport center ataupun wisma atlet, dan Bupati Karo ingin merebut semua lahan pertanian kami. Itu yang tidak bisa kami terima. Atas nama Patuan Munte, Desa Partibilama telah menggugat ke Pengadilan Negeri Kabanjahe. Itu yang kami gugat. Bupati Karo juga Menteri Lingkungan Hidup. Gubernur? Itu belum. Pertama, agar tanah ini, lahan ini dikembalikan kepada masyarakat. Itu aja harapan dari masyarakat kita Partibilama. Pak, ada nggak di masyarakat setempat diundang pihak Pemprov Sumut dalam pembangunan ini atau dilibatkan dalam pembahasan rencana gitu, Pak? Iya, secara tegas saya menerangkan kalau untuk pembangunan sport center atau untuk relokasi sekalipun, masyarakat Partibilama, baik kepala desa, DPD dan tokoh masyarakat adat Desa Partibilama tidak pernah ada dilibatkan dan tidak pernah ada diundang. Cukup miris, Pak, ya? Ya. Yuk, Bang. Jadi saya sebagai kuasa hukum masyarakat Desa Partibilama meminta dan saya hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, karena lahan ini awalnya kan untuk pengungsi, untuk relokasi pengungsi Gunung Sinabung, dan ini adalah program Pak Jokowi, tetapi sudah disalahgunakan. Jadi kami minta supaya Pak Jokowi bisa menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk segera mencabut
SK 547 sebagai sumber masalah di dalam lokasi ini karena timbulnya penyalahgunaan lahan baik kepada pengungsi, baik kepada masyarakat desa Parti Bilama. Demikian. Dikutip dari laman LPSE, Provinsi Sumatera Utara, proyek dilaksanakan PT Cipta Adiguna beralamat di Situmbuk Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Proyek tempat latihan atlet daerah itu ditampung lewat APBD tahun anggaran 2022 dan tercatat harga perkiraan sendiri 21,9 miliar dengan pagu 22 miliar rupiah. Sementara nilai kontrak 21,4 miliar rupiah dan masa pelaksanaan 138 hari pembangunan Wisma Atlet dan lapangan sepak bola Siosar Karo. Dari Kabupaten Karo, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.